Komplek Candi Dieng menjadi saksi bisu pesatnya perkembangan agama Hindu di Jawa. Berusia sangat tua karena pembangunannya telah dimulai pada abad ke-8. Bahkan sejumlah ahli berpendapat lebih tua lagi. Diperkirakan Candi di Dieng ini dibangun atas perintah Raja-Raja Wangsa Sanjaya. Dahulu Dieng merupakan lungguh Rakai Kayuwangi yang pernah menjadi Raja Mataram pada tahun 855 sampai 885 Masehi dan bergelar Sri Maharaja Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala. Menurut sejumlah catatan, komplek ini masih digunakan hingga abad ke-12 ketika Kerajaan Mataram kuno telah pindah ke Jawa Timur. Candi-candi yang ada di kawasan Dieng berada di dataran tinggi yang masuk wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo. Dataran tinggi yang dikenal dengan sebutan Dieng Plateau ini terbentuk dari kawah gunung berapi. Bibir kawah sekarang merupakan pegunungan yang mengelilingi dataran, sementara datarannya sendiri dahulu merupakan bagian tengah kawah. Keberadaan candi-candi di Dieng berada di tengah dan pinggir kawah. Yang menarik, candi-candi di Dieng tampak berbeda dari candi-candi lain di Nusantara. Diamati dari langgam bangunannya, secara umum candi-candi di Dieng termasuk candi bergaya klasik tua atau gaya Mataram kuno. Dalam episode ini, Balik Story akan menelusuri candi-candi yang ada di Dieng. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini biar makin berkembang. Bangunan candi melambangkan Mahameru, yang puncaknya merupakan tempat tinggal dewa. Bangunan candi terdiri atas 3 bagian, kaki yang melambangkan Burloka alam bawah, tubuh yang melambangkan Buahloka alam manusia, dan atap yang melambangkan Swaloka alam dewa. Kita akan mulai menelusuri dari kelompok Candi Arjuna. Kelompok Candi Arjuna merupakan gugusan candi di Dieng yang paling utuh dibandingkan kelompok candi lainnya. Percandian ini terletak di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Terdiri dari 5 candi, yaitu Candi Arjuna, Candi Srikandi, Candi Puntadewa, Candi Sembadra, dan Candi Semar. Candi Arjuna merupakan candi yang pertama ditemukan. Sesuai namanya, Candi Arjuna memang paling bagus dan sempurna, sesempurna Arjuna dalam kisah Mahabharata. Candi Arjuna merupakan candi Hindu tertua di Jawa, beraliran Siwa. Hal ini didasari temuan prasasti di sekitar komplek Candi Arjuna berangkat tahun 731 Saka atau 809 Masehi dengan aksara Jawa kuno. Dari sini para ilmuwan menyimpulkan jika Candi Arjuna ini dibangun pada masa Wangsa Sanjaya pada abad ke-7. Candi Arjuna juga masih kental pengaruh dari India, terlihat dari bentuk atap bertingkat dan menara di setiap tingkatan atap mirip bangunan di India Selatan atau gaya Dravida. Atap candi terdiri dari 3 lapis, ukurannya makin ke atas makin kecil dan diakhiri oleh puncak yang mungkin berbentuk buah keben atau ratna. Di India, candi yang mirip dengan candi ini adalah Candi Bintargaon yang berbentuk Wimana. Pada tahun 1924, seorang arkeolog Belanda pernah meneliti Candi Arjuna dan menurut pendapatnya ukuran dan bagian-bagian Candi Arjuna jelas mengikuti aturan Wastu Sastra, yaitu kitab pedoman bagi para seniman membuat suatu bangunan atau ilmu arsitektur kuno India. Seperti lazimnya candi-candi klasik tua, kaki Candi Arjuna dihias dengan perbingkaian. Demikian pula bagian bawah tubuh candi. Dinding tubuh Candi Arjuna dihias oleh 3 relung pada 3 sisinya. Pintu candi dihias seragam hias Kala Makara. Ornamen Kala dan Makara menunjukkan pengaruh arsitektur Jawa kuno. Gaya ornamen Kala di atas pintu masuk candi menunjukkan ciri candi yang dibangun pada tahun 760 sampai 812 Masehi. Komplek Candi Arjuna menjadi tempat pelaksanaan tradisi khas Dieng, yaitu ruatan upacara pemotongan rambut gimbal. Upacara ini dilakukan setiap tahun dalam balutan Dieng Culture Festival. Sesuai kepercayaan setempat, anak gimbal wajib dipotong rambut gimbalnya agar tidak kena sial. Ritual ini menjadi komunikasi mistis dari masa lalu ke masa sekarang
bahkan ke masa mendatang. Pada saat acara ini berlangsung, banyak wisatawan akan memadati komplek Candi Dieng. Di hadapan Candi Arjuna berdiri Candi Semar. Candi Semar berbentuk mandapa, berdena 4 persegi panjang dengan ukuran 7 x 3,50 meter. Candi Semar ternyata adalah candi perwara atau pengiring Candi Arjuna. Nama Semar kemungkinan karena bentuk candi yang pendek dan melebar bagaikan semar. Masyarakat mempercayai adanya keberadaan Eyang Semar, penjaga jagat Dieng. Di India terdapat kuil yang mirip candi ini, yaitu kuil Parasumeswara berbentuk mandapa. Kata mandapa kemudian berubah menjadi pendopo, bermakna ruang pertemuan. Kemungkinan mandapa Candi Semar berfungsi sebagai tempat para peziarah dalam acara ritual. Selanjutnya, Candi Srikandi berada di utara Candi Arjuna. Namanya diambil dari salah satu perempuan kesatria sekaligus istri Arjuna dalam lakon wayang Jawa. Denah candi berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 3,84 meter x 3,84 meter. Arsitektur Candi Srikandi mulai menunjukkan gaya lokal dengan mulai terlihatnya relung di tubuh candi dan menara atap. Hiasan kepala kala terdapat di atas pintu. Pada dinding utara terdapat pahatan yang menggambarkan Wisnu, dewa pemelihara. Pada dinding timur menggambarkan Siwa, dewa pelebur. Dan pada dinding selatan menggambarkan Brahma, dewa pencipta. Sebagian besar pahatan tersebut sudah rusak. Ketiga relief ini sebagai petunjuk bahwa Candi Srikandi merupakan candi untuk pemujaan Trimurti. Candi Pundadewa menjadi candi tertinggi di komplek percandian Arjuna. Nama candi ini diambil dari sulung Pandawa yang juga dikenal dengan nama Yudhistira. Bentuk candi ini paling gagah dan anggun dibandingkan candi lainnya. Arsitekturnya sudah menunjukkan seni bangunan lokal dengan relung dan tempat arca menjorok keluar terlihat jelas. Pondasi sudah ditinggikan, atap candi berbentuk palang dan hiasan atau ornamen candi yang lengkap. Dahulu relung-relungnya berisi beberapa arca dewa, yaitu relung sebelah kiri arca Durga Mahesasura Mardini, bagian belakang diisi arca Ganesha, dan yang relung sebelah kanan terdapat arca Agastya. Namun sekarang relung-relung tersebut telah kosong. Semua arca dipindah ke Museum Dieng Kailasa. Candi Sambadra terletak di ujung utara dari barisan komplek Candi Arjuna. Nama candi ini berasal dari tradisi pewayangan Jawa, yaitu Dewi Sembadra atau Subadra, sosok perempuan yang dipersunting Arjuna. Candi Sembadra menjadi pemujaan terhadap Dewa Siwa. Bangunan Candi Sembadra memiliki ukuran yang mungil dibandingkan dengan candi di komplek Arjuna. Candi ini sepintas terlihat seperti bangunan bertingkat karena atapnya berbentuk kubus yang ukurannya hampir sama dengan ukuran tubuhnya. Di keempat sisi atap juga terdapat relung kecil seperti tempat menaruh arca. Kelompok gugusan percandian Arjuna memiliki perbedaan langgam arsitektur, sehingga diduga dibangun pada masa berbeda. Candi Srikandi, Puntadewa, dan Sembadra menunjukkan ciri pengaruh gaya arsitektur lokal yang lebih banyak dibandingkan Candi Arjuna. Ciri arsitektur lokal tampak pada bagian batur candi yang lebih pendek, serta bentuk relung arca pada dinding luar candi yang semakin menonjol. Berdasarkan ciri ornamen kala, diperkirakan Candi Puntadewa didirikan tahun 812 sampai 838 Masehi, sedangkan Candi Srikandi dan Sembadra didirikan setelah tahun 928 Masehi. Jika diperhatikan seksama, ketiga candi lainnya juga memiliki candi perwara, namun tinggal pondasi dan susunan batu berbentuk persegi. Itulah 4 candi dengan 1 candi perwara yang terdapat pada gugusan Candi Arjuna.